Pertama sekali adalah akidahnya mesti benar. Karena ada orang sekarang, tidak penting apa keyakinan, yang penting kamu bermanfaat buat manusia. Oh, dalam Islam tak bisa begitu. Masalah orang bermanfaat, orang baik itu memang baik, tapi yang pertama kali diseleksi nanti adalah akidah mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin, setiap amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, putus. Mana putus? Putus barakah. Mana putus? Putus hanya tinggal sampai di dunia ini saja, tak bisa dibawa mati menghadap Allah SWT. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang akidahnya tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena semua amalnya tidak dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak adil begitu, Ustadz. Masa orang baik, orang sopan, orang santun, orang beretika, orang bermoral kok tidak dinilai? Simpelnya begini. Ada orang yang tiap hari ke kampus, datang jam 8, pulang jam 4 sore, mencatat semua yang dijelaskan dosen. Dia tidak akan diberikan ijazah, dia tidak akan ikut wisuda. Kenapa? Karena dia belum register, dia tidak login. Maka mesti login dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah kenapa Nabi melihat orang yang baik-baik itu, dia kirimi surat. Dia dengar ada raja Romawi, orangnya baik, dia kirim surat. Aslim taslam, akidahmu mesti benar, maka kau nanti akan selamat di dunia dan di akhirat. Nabi mendengar ada orang baik di Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Nabi kirim surat. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang ikut hidayah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau mau mencari suami, seleksi pertamanya adalah idza ja'akum man tardawna dinahu, lihat akidahnya, wa khuluquhu, lihat akhlaknya. Akidah dulu baru akhlak. Begitu juga menikahi perempuan. Tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikan fisiknya. Wali diniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Lihat agamanya, lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, taribat siyadaka, maka akan selamat engkau. Alhamdulillah, keluar keputusan Mahkamah Agung, tidak disahkan pernikahan beda agama. Orang yang menikah beda agama tiap hari berzina, tiap malam berzina, zina. Kalau sampailah itu disahkan, maka turun laknat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam menjaga kita ini semua. Tapi bukan berarti kita membenci orang yang berbeda dengan kita. Kita boleh bertetangga, kita boleh satu sekolah, kita boleh berteman, kita boleh satu kantor. Ini ceritanya intern antar ke kita. Adapun masalah hubungan sosial, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin, itu urusan agama kamu. Tapi dalam masalah keselamatan nanti menghadap Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang, dia tidak akan buat skripsi bodong, dia tidak akan upahkan makalahnya, dia tidak akan membohong ijazahnya. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan nyogok masuk kerja. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan memelet-pelet calon istrinya. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang di tempat kerja. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan makan haram dengan mengambil risuah sogok. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang, menipu, membohong.
Jadi bukan sekedar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu efeknya terhadap kepribadian itu apa? Kalau ibadahnya benar, dia tidak akan sombong kalau berhasil, tidak akan stres kalau gagal. Kalau akidahnya benar, kalau sukses dia bersyukur, kalau gagal dia bersabar. Kalau akidahnya benar, sesuai keinginannya dengan yang terwujud, dia katakan alhamdulillah. Setelah dia berusaha all out, ternyata tidak terwujud yang dia inginkan, dia katakan rencana Allah jauh lebih indah. Itulah efek dari akidah yang benar. Orang kalau akidahnya benar, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak kedukun. Dia tidak akan ambil tali jemuran untuk gantung diri. Dia tidak akan nyebur ke kolam. Karena bagi dia, setelah hidup ini nanti akan hidup sekali lagi. Kalau orang akidahnya benar, dia tidak akan ambil itu samurai harakiri. Karena dia tahu orang yang bunuh diri, nanti dia akan masuk neraka. Dia akan menghunjamkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Jadi kalau kita melihat ada anak muda cerdas, S2, S3 bunuh diri, berarti cerdas tapi akidahnya tidak benar. Kalau kita lihat ada orang cerdas tapi korupsi, itu menunjukkan kecerdasan tidak berjalan seimbang dengan akidah. Sebab kalau akidahnya benar, dia tidak akan curang. Karena dia tahu dia diawasi Allah. Yang mengawasi dia bukan KPK, yang mengawasi dia bukan Inspektorat Jenderal, yang mengawasi bukan polisi, yang mengawasi bukan Intel. Yang mengawasi dia adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tidak mengantuk, tidak tidur.